Kita hari ini bertemu lagi di acara bulanan kita dan malam hari ini sangat spesial karena yang hadir hari ini orang-orang hebat semua ya. Sebelumnya saya sapa dulu ketua kita ya, Pak Senjaya. Bagaimana kabar Pak? Sehat, sejahtera, bahagia, senantiasa. Ya, ada Pak Teddy dan saya kira hari ini ya dari pengurus Wulan Bahagia baik nasional maupun daerah semua hadir dan saya berharap kita semua senantiasa sehat ya. Dan ketika kita bicara tentang kesehatan tentu tidak lepas dari acara malam hari ini ya dan sangat menarik. Dari tadi Bapak Ibu udah dengarkan banyak sekali pakar kesehatan hadir hari ini, dokter-dokter. Ya saya sapa dulu Dokter Sucipto sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam. Kemudian ada Dokter Meriana sebagai moderator. Kemudian nanti ada Dokter Haryanto Cahyadi ya yang akan membawakan materi tentang pengenalan dan penjelasan tentang KBMBI, Keluarga Besar Medis Buddhis Indonesia. Nah, sesuatu yang sangat luar biasa ya bagi kita kalangan Buddhis. Nah, apa saja yang bisa kita dapatkan pengetahuan pada malam hari ini? Saya kira sangat luar biasa, kesempatan yang sangat berharga. Atas nama Wulan Bahagia, saya ucapkan dulu terima kasih yang sebesar-besarnya bagi narasumber dan moderator baik yang telah hadir pada malam hari ini. Oke, ya tanpa menunggu lama lagi, saya akan perkenalkan ya moderator kita yang sudah hadir pada malam hari ini, yaitu Dr. Meriana. Beliau adalah lulusan dari Universitas Tarumanegara, kemudian beliau aktif di Rumah Sakit Mitra Husada Tangerang, kemudian Balai Pengobatan Sifali. Kemudian beliau juga, Dr. Meriana juga beraktivitas di Klinik Pratama Farina, koordinator MCU, ya, Sekolah Mahabodhi Widya, vaksinator PT Sagi Kapri, auditor perusahaan PT Monochem Surya. Kemudian beliau juga anggota ID dan anggota dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Indonesia, Perhimpunan Ultrasonik Kedokteran Indonesia, SUCI International Medical Association, kemudian Perkumpulan Keluarga Besar Medis Buddhis Indonesia, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, Pembina Tim Kesehatan Vihara Surya Adi Guna. Wow, ya panjang sekali ya, ini mesti tarik napas berkali-kali. Karena CV-nya luar biasa. Dan Dr. Meriana, ya saya persilakan untuk memimpin acara kita pada malam hari ini. Ya, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, selamat malam. Terima kasih kepada Romo Kolim yang sudah membacakan CV saya dengan sangat baik ya. Terus kepada host kita juga, Ibu Erni Hamzah, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Kemudian selanjutnya kepada Romo, Ibu, Bapak, semua yang hadir di sini, sahabat dalam Dhamma, selamat malam. Terimalah salam budi saya, Swatihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, baik pada kesempatan perdana ini saya menyebutnya perdana ya, karena ini kan kolaborasi pertama kali dari KBMBI, kemudian Bulan Bahagia, dan KBI, Keluarga Budayana Indonesia. Untuk KBMBI sendiri yaitu Keluarga Besar Medis Buddhis Indonesia. Oke, topik yang akan kita bahas pada kesempatan ini berkaitan dengan demensia, yaitu jangan maklum dengan pikun. Nanti akan ada dibagi menjadi dua sesi. Setengah jam pertama itu berisi materi, kemudian setengah jam berikutnya sesi tanya jawab yang akan dibawakan oleh narasumber dari KBMBI, yaitu Dr. Sucipto, spesialis neurologi. Berikut CV Dr. Sucipto yang akan saya bacakan. Nah, ini CV-nya ya, dokter. Nama lengkap Dr. Sucipto, spesialis neurologi, fellowship, neuroinfeksi, dan neuroimunologi AIFOK, yaitu ahli ilmu faal olahraga klinis. Tempat tanggal lahir di Dumai 2 April 1984. Berarti besok ulang tahun ya, Dr. Sucipto nih.
Kemudian Gimana? riwayat pendidikan, dokter umum dari Fakultas Kedokteran UI Indonesia, Universitas Indonesia, lulusan tahun Ah, ini udah jalan dah. barusan ya. Sudah bisa didengar, Bu Erni? Bisa dengar. Bisa didengar. Cuma tadi nggak keluar ya screen ininya ya. Nah, ini baru keluar, Dok. Jelas, oke ya. Riwayat Ya. pendidikannya saya ulang ya, dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2010, kemudian gelar spesialisnya dari FKUI juga tahun 2017, Fellowship Neuroinfeksi dan Neuroimunologi tahun 2022, kemudian ahli ilmu faal olahraga klinisnya tahun 2024. Tempat tugas hingga saat ini sebagai dosen di bagian saraf Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Kemudian bekerja di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru juga dan di Rumah Sakit Prima Pekanbaru. Selain itu, Dr. Sucipto pun berpengalaman sebagai pembicara di forum ilmiah yang hingga saat ini berarti sudah ada 7 tahunan, kemudian berkecimpung pada bidang publikasi ilmiah sejak tahun 2011 dan berpengalaman juga sebagai penulis buku dan editorial jurnal sejak tahun 2015. Jadi sudah 11 tahun pengalaman sebagai penulis buku dan editor jurnal. Luar biasa sekali ya narasumber kita. Selanjutnya, mari kita sambut narasumber kita, Dr. Sucipto, untuk membabarkan materinya. Waktu dengan tepat saya persilahkan. Terima kasih Dr. Mediana. Eh, Namo Buddhaya, Namo eh, budaya. pagi Romo, Bapak Ibu sekalian. Eh, untuk malam ini eh, saya akan sedikit sharing untuk mengenai topik demensia, jangan maklum dengan pikun. Jadi mungkin maaf. Hmm, eh, karena ini sifatnya sharing, mungkin nanti saya mulai dengan materi dulu. Nanti jika ada pertanyaan mungkin bisa disimpan di sesudah presentasinya. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Wulan Bahagia untuk memberi kesempatan kepada kita, warga Medis Buddhis Indonesia, untuk ikut memeriahkan pertemuan nasional pada bulan ini. Kita menganggap bahwa topik jangan maklum dengan pikir ini penting untuk kita angkat karena angka kejadian yang sangat tinggi. Seberapa sering timbulnya eh, demensia atau kita biasa sebut di bahasa awamnya dengan pikun, di bagian penelitian disebutkan bahwa di seluruh dunia itu ada sekitar 55 juta. Jadi sangat-sangat tinggi. Bahkan di bagian penelitian disebutkan bahwa setiap 3 detik ada satu orang yang terdiagnosis sebagai demensia atau pikun. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa jumlahnya makin meningkat? Karena kemajuan di bidang pengobatan, kemajuan di bidang eh, sains dan lain-lain memungkinkan angka harapan hidup manusia makin lama makin meningkat. Seiring dengan meningkatnya akan harapan hidup, maka akan kemungkinan timbulnya penyakit-penyakit komorbid pada eh,
usia lanjut, termasuk salah satunya adalah demensia atau pikun ini. Di Indonesia disebutkan bahwa pada tahun 2020 yang lalu berdasarkan survei ditemukan ada sekitar 1,2 juta orang dengan demensia. Diperkirakan akan meningkat terus sampai 2050 dianggap kurang lebih bisa meningkat sampai 3 kali lipat dibandingkan di awal apabila tidak ada penanganan dan perhatian serius baik dari kita sebagai keluarga maupun dari pemerintah. Di sini kan bahwa pentingnya kita untuk mengetahui gejala-gejala yang muncul di saat tahap awal dan lain, kemudian makin cepat kita kenali, makin cepat ditangani dan makin bagus untuk ke depannya untuk pada penderita demensia. Kita juga perlu bekerja sama untuk menghilangkan stigma bahwa pasien atau penderita demensia ini bukan suatu penyakit yang harus dikucilkan. Kita harus meyakini bahwa demensia ini adalah suatu penyakit yang butuh dukungan, baik dari keluarga terdekat maupun dari lingkungan masyarakat. Ada satu video yang menarik, mungkin kita bisa simak terlebih dahulu. Udah berapa bulan, Pak? Gimana? Udah jadi deh, maaf, Pak. 7 bulan. 7 bulan. Sebentar lagi ya. Kok kamu sedih gitu? Gak sesimpel itu. Saya cuma berdua sama ayah saya. Dan ayah saya sakit. Dengan Pak Zainal. Ayo, nikah. Ayo, masuk dokter. Wajar buat orang tua. Iya, dari video ini kita mengetahui bahwa pada tahap yang sangat lanjut dari demensia ini, bahkan pasien akan kehilangan identitasnya. Dia lupa dengan orientasi, dia lupa berada di mana, lupa dengan waktu, lupa dengan orang sekitar, bahkan keluarganya. Jadi kita tentu tidak ingin berharap hari ini terjadi. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui, kita mempelajari lebih lanjut tentang apa itu demensia. Demensia, kita harus garis bawahi bahwa pikun atau demensia bukan bagian dari penuaan. Demensia adalah suatu penyakit yang harus dikenali dan ditangani secara tepat dan cepat di awal. Jadi demensia bukan sekedar pikun biasa, tapi sebenarnya adalah suatu gangguan fungsi kognitif yang menyebabkan perubahan perilaku dan kesulitan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Kita bisa menyebut seseorang menderita demensia kalau ada gangguan fungsi kognitif. Gangguan fungsi kognitif itu apa? Gangguan fungsi kognitif itu adalah fungsi yang membedakan kita dengan mesin, membedakan kita dengan hewan. Fungsi kognitif adalah fungsi membuat kita untuk mengingat memori, kemudian memutuskan sesuatu, untuk eh, memutuskan sesuatu dan lain-lain. Jadi fungsi luhur yang membedakan kita dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Terjadi gangguan kognitif disertai juga gangguan melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi pasien demensia biasanya membutuhkan bantuan untuk kegiatan sehari-harinya. Misalnya sebelum sakit dia masih bisa melakukan semua sendiri, tapi saat ini dia untuk mandi, makan, dia membutuhkan bantuan dari keluarga. Jadi ada terjadi gangguan di aktivitas kemandirian sehari-hari dan juga gangguan fungsi kognitifnya. Dari demensia itu penyebabnya sangat banyak. Salah satu yang paling sering itu adalah demensia yang kita sebut dengan Alzheimer yang muncul karena pertambahan usia. Apa saja gejalanya? Ada 10 gejala yang paling sering timbul pada pasien demensia. Yang pertama, gejalanya sering lupa. Pasien jadi cenderung suka bertanya hal yang sama. Misalnya, dia udah makan, dia tanya lagi ke anaknya, kenapa dia belum dikasih makan. Jadi sering dia lupa. Kemudian anaknya baru izin, oh ibu saya mau izin mau keluar rumah. Dia tanya ke adiknya lagi, tadi si kakak kok nggak ada di rumah ya. Jadi padahal tadi barusan beberapa menit yang lalu udah izin ke dia untuk keluar rumah. Jadi dia lupa hal yang baru terjadi.
Kemudian gejala yang kedua adalah sulit mengerjakan kegiatan sehari-hari. Misalnya seseorang itu yang jago masak, biasanya dia masak. Kalau dia masak, misalnya kita anggap lontong atau apa, dia masaknya enak sekali, tetapi sekarang sejak mengalami demensia ini dia bingung. Misalnya dia mulai dari mana dulu untuk membuat gulainya, untuk membuat lontong dan lainnya, dia nggak tahu sama sekali. Dia bingung mengerjakan kegiatan sehari-hari yang biasa dikerjain biasanya. Atau misalnya pasien itu seseorang yang apa biasa bekerja kantoran dan lain-lain. Jadi dia bingung memulainya gimana. Jadi kesulitan untuk mengerjakan kegiatan yang biasa dia lakukan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, ada gangguan komunikasi. Sering sekali pasien jadi bingung mengucapkan kata-kata. Misalnya ada pasien yang mau minta sendok, dia bingung. Itu yang mana? Itu yang untuk makan. Jadi dia nggak bisa menyebut kata sendoknya. Ada gangguan komunikasi untuk merecall, untuk memanggil suatu kata. Yang keempat, gejalanya disorientasi waktu dan tempat. Termasuk tadi disorientasi orang juga, seperti yang kita lihat pada video. Misalnya pasien itu suka ke rumah tetangga atau misalnya kalau kita bilang sarapan misalnya di kopitiam di dekat rumahnya dari zaman muda dulu, dari 5 tahun terakhir dia cenderung bisa berjalan sendiri dari rumah ke tempat sarapan tersebut. Tapi di suatu waktu dia jadi nyasar, dia bingung mau kemana, mau ke arah mana di daerah yang biasa dia lalui sehari-hari. Jadi ada disorientasi waktu atau tempat yang bisa muncul pada pasien demensia ini. Kemudian gejala yang kelima, salah membuat keputusan. Jadi pasien itu misalnya sebelum dia kena demensia, seseorang yang terkenal rapi, bajunya suka matching atas bawah warna dan lain, tetapi sudah kena ini dia jadi bingung, maka mau pakai baju apa yang tidak sesuai dengan event temanya di acara tersebut. Dia pakai baju jas ke pasar atau misalnya dia pakai baju yang lain, jadi ada keputusan-keputusan yang biasanya berbeda dari biasanya. Pasien juga kadang-kadang mengeluhkan jadi sulit fokus kayak jadi gampang teralihkan waktu bicara sama kita, tiba-tiba ada suara apa dia teralihkan ke sana, dan juga susah mempertahankan pembicaraan dalam waktu lama. Jadi sulit untuk mengajak pasien untuk fokus. Itu salah satu 6 gejala dari demensia atau pikun ini. 4 gejala yang tambahan yang lain, yang 7 itu lupa menaruh benda. Misalnya, pasien itu jadi naruh kunci mobil itu di kulkas atau naruh apa HP di dekat-dekat mesin cuci dan lain-lain di tempat yang biasa dia nggak taruh. Lalu di sini bisa muncul konflik. Dia akan susah menyalahkan semua orang di dalam rumah, termasuk asisten rumah tangga. Ada waham curiga bahwa ternyata si ART ini ngambil barang saya, ngambil ngambil dompet saya, padahal dia sendiri yang lupa menaruh benda. Itu yang berkaitan dengan yang kedelapan, yaitu mudah perubahan perilaku dan kepribadian. Biasanya orangnya pendiam, tetapi setelah kena demensia ini berubah jadi orang yang gampang marah, gampang emosi, gampang tersinggung, gampang curiga. Ini ada perubahan kepribadian dan perilakunya dibanding biasanya. Gejala kesembilan, sulit memahami psikospasial. Psikospasial itu bangun, ruang, jarak, dan lain-lain. Jadi eh, paling gampang kita lihat, pasien itu biasanya dia bisa berjalan sendiri dari rumah ke kantor atau ke tempat kerja yang biasa, tetapi saat ini dia jadi kayak bingung. Dia bingung lihat eh, tanda rambu lalu lintas yang biasa dia lalui. Dia bingung membaca peta, padahal dulu waktu sebelum sakitnya dia jago membaca peta. Dia tahu dari arah ke sini dan ke sini, belok kanan, belok kiri. Dia bahkan bingung mau diatur membaca tentang arah dan lain-lain. Sampai gejala yang paling berat adalah gejala antisosial, menarik diri dari pergaulan. Ada acara-acara reunian, dia nggak mau ikutan lagi. Ada acara-acara perkumpulan di keluarga besarnya, nggak mau ikut lagi karena minder, karena merasa nggak percaya diri, karena curiga dan lain-lain halnya lain. Jadi 10 hal ini adalah gejala dari demensia. Jadi kalau ada salah satu dari rekan, dari teman, dan atau misalnya keluarga kita yang malam ini, kita perlu menyadari, jangan-jangan memang sesuai dengan demensia. eh Sering salah artikan, kayaknya pikun biasa saja. Bukan, menurut saya itu gejala lebih berat daripada pikun biasa.
Bagaimana kita cara membedakan pikun biasa dan demensia? Kalau pikun biasa, biasanya gangguan daya ingat yang biasa itu timbulnya hanya sesekali. Tapi kemudian waktu kita pancing-pancing dia bisa mengingat kembali. Tetapi pada yang demensia, semua hal, bahkan hal-hal yang sangat penting, dia lupa. Tadi kayak tadi sampai nama apa dia lupa yang di sampingnya itu adalah anak kandungnya sendiri yang tadi berobat hamil ke dokter tadi. Jadi dia bahkan lupa hal-hal yang penting. Kemudian kalau yang pikun gangguan daya ingat yang biasa, tidak mengganggu aktivitas sehari-harinya. Dia masih bisa aktivitas semuanya sendiri. Makan, minum, mandi, ibadah, masih bisa sendiri semua. Tetapi pada demensia biasanya kemandiriannya terganggu. Ya. Kemudian pada pikun biasa tidak ada perubahan kepribadian. Pada demensia biasanya ada perubahan kepribadian. Yang tadi pendiam jadi pemarah, tukang emosi, waham curiga, dan lain-lain. Kenapa bisa timbul perubahan ini? Sebenarnya kalau kita analogikan sel saraf kita di otak itu sebagai suatu jaringan kabel yang berkomunikasi antara satu sel dan sel yang lain dengan lingkungan yang rumit pada pasien-pasien demensia atau Alzheimer sering terjadi suatu bercak-bercak yang mempengaruhi komunikasi antara sel-sel otak tersebut yang disebut dengan plak. Kemudian di dalam sel-sel otak itu sendiri kabel-kabelnya menjadi kisut jadi sangat semrawut jadi sangat kebelit-kebelit kabel-kabel di dalamnya struktur kabel di dalam sel-sel saraf otak itu sendiri yang disebut dengan neurofibrillary tangle. Jadi ada kerusakan di dalam sel otak itu sendiri, ada juga kerusakan di komunikasi antar sel-sel otak itu. Apabila dibandingkan otak normal dan otak yang demensia pikun itu terjadi perbedaan yang signifikan sekali dalam ukurannya. Biasanya otak-otak pasien yang demensia itu ukuran kan mengecil atau kita bilang atrofi atau menciut. Jadi sehingga kapasitas untuk menyimpan memori, untuk mengolah informasi akan sangat-sangat berkurang. Apa saja yang bisa menyebabkan seorang bisa terkena demensia? Jadi, oh kenapa ada yang sampai usia 80 tahun dan ingatnya masih bagus, kenapa ada yang usia 60 tahun tetapi udah terjadi demensia? Ada beberapa faktor risiko yang bisa menyebabkan seseorang lebih rentan terkena demensia. Yang pertama, diabetes atau kencing manis. Kemudian yang kedua, hipertensi. Yang ketiga, obesitas atau berat badan yang lebih. Tiga faktor risiko ini adalah sesuatu yang bisa diubah. Jadi kalau misalnya kita memiliki faktor risiko salah satu ini harus kita monitor terus tekanan darah, gula darah, dan juga konsumsi obat dan perubahan pola hidup sehat sesuai faktor risiko yang dimiliki oleh kita. Jadi tiga faktor risiko ini adalah faktor risiko yang bisa diubah. Jadi sehingga tidak menyebabkan kita lebih cepat atau lebih rentan kena demensia. Ada faktor risiko yang lain juga, misalnya riwayat trauma kepala atau benturan di kepala. Apalagi kalau trauma kepala yang berulang. Kemudian riwayat depresi, kemudian tingkat pendidikan yang rendah. Itu juga menjadi faktor risiko untuk lebih rentan, bisa lebih cepat untuk terkena demensia. Jarang berolahraga, perilaku merokok atau minum minuman keras atau alkohol, itu bisa membuat seseorang jadi lebih cepat atau lebih rentan terkena demensia. Cara mencegah supaya kita tidak terkena demensia, apabila kita udah punya faktor risiko tadi, oh iya, saya punya riwayat di keluarga, dok, riwayat tensi di keluarga. Ayah saya punya riwayat hipertensi, ibu saya punya riwayat gula. Jadi, apa yang saya lakukan untuk mencegah supaya tidak terkena ke demensia? Jadi, kita harus edukasi ke keluarga atau teman yang punya faktor risiko untuk pertama berolahraga secara rutin. Apabila punya perilaku merokok atau minum alkohol harus berhenti perilaku tidak sehatnya. Makan makanan bergizi. Muncul pertanyaan lagi, makanan bergizi yang dimaksud di sini apa, dok? Jadi sebenarnya kita perlu menjelaskan bahwa ada makanan-makanan yang penting untuk otak sehat. Nah, sebenarnya kalau makanan yang penting untuk otak sehat itu harus kita sesuaikan lagi dengan faktor risiko individual yang kita miliki. Misalnya pasien itu punya riwayat hipertensi, berarti harus makan yang rendah garam. Kemudian diabetes harus yang karbohidratnya rendah, kemudian gulanya rendah. Pasien kolesterol harus menghindari asupan yang berlemak, asam urat juga sesuai dengan faktor risiko masing-masing. Selain kita harus menyesuaikan dengan faktor risiko yang kita miliki, kita harus mempertimbangkan juga diet yang tinggi omega 3. Omega 3 adalah
suatu zat yang dibutuhkan untuk perkembangan sel-sel saraf di otak. Ini banyak ditemukan pada ikan salmon, ikan tuna, ya. Kemudian juga kandungan lemak sehat seperti pada alpukat, minyak zaitun juga sangat membantu perkembangan kabel-kabel yang menghubungkan antara sel-sel saraf otak. Vitamin B12, vitamin yang dibutuhkan untuk pembentukan saraf-saraf baru, itu juga penting, sering ditemukan pada daging, ikan, telur, susu juga penting. Jadi banyak terdapat pada protein-protein hewani. Vitamin E terkenal sebagai antioksidan. Antioksidan kita tahu bahwa kita sekarang hidup di zaman yang tingkat oksidasinya sangat tinggi, yaitu makanan yang banyak mengandung zat kimia, kemudian paparan polusi lingkungan. Jadi perlu kandungan antioksidan berupa vitamin E, juga kandungan antioksidan dari sayuran hijau dan buah-buahan. Kita semua waspadai makanan tinggi gula, makanan olahan yang sekarang banyak terjadi, makanan yang instan dan lain juga. Kemudian gorengan dan santan berlebihan. Cara mencegah yang lain selain tadi dari konsumsi makanan yang sehat untuk otak, kita penting untuk memelihara fungsi kognitif. Jadi otak kita analogikan sebagai pisau. Jadi kalau kita asah terus, otak akan tajam. Tetapi apabila kita biarin, kita diamkan, dia akan tumpul. Bagaimana cara mengasah otak adalah dengan mengasahnya dengan misalnya kita rajin membaca, berhitung. Oh, saya habis belanja dari pasar, saya hitung-hitung semuanya, Dok. Kemudian nanti kembalian dari abang-abang penjualnya benar atau tidak, itu bagus, ya. Kemudian kita berbelanja. Berbelanja sebenarnya suatu proses kognitif yang baik. Saya di rumah mau beli cabai, mau beli gula, mau beli beras, kan itu mengingat semua. Nanti belum lagi terjadi dialog dengan penjual, kita saat menawar dan lain-lain, itu sesuatu proses yang merangsang proses kognitif kita sangat baik, ya. Jadi otak harus terus-menerus digunakan, diasah supaya makin tajam, termasuk aktif bersosialisasi. Misalnya ikut dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan di wihara, itu sangat membaik, sangat membantu untuk sosialisasi supaya mencegah cepat timbul demensia. Dibandingkan kita yang hanya duduk diam di rumah bengong, itu akan cenderung lebih cepat untuk terkena demensia. Cara-cara yang lain yang bisa dikembangkan, sekarang misalnya kita bermain mainan, kalau kita selalu bilang brain gym. Gym itu kan olahraga fitness, brain itu otak. Jadi brain gym itu olahraga fitness untuk otak. Apa aja contohnya? Bermain catur misalnya dengan anak atau dengan tetangga di pos ronda, posisi kamling dan lain-lain, dengan teman-teman yang lain itu bagus. Bermain monopoli dengan keluarga semuanya, kemudian dengan apa anak, cucu, kemudian bermain kartu, mahjong dan lain-lain, itu merangsang untuk proses kognitif kita berpikir, oh langkah selanjutnya apa? Jadi apa kartu yang saya punya dan lain-lain itu semua merangsang untuk kognitif. Kalau nggak ada teman dan lain-lain, bisa sendiri yang namanya mengisi teka-teki silang. Bisa secara online yang di HP ataupun kita beli yang bentuk fisik, yang bukunya dari biasanya di apa, tempat-tempat fotokopi, di buku-buku toko buku itu sangat banyak bisa kita temukan. Kemudian kita juga bisa mengajari anak atau cucu atau keponakan dan lain, mengajari mereka berhitung, membaca, aktivitas fisik di luar rumah dan lain-lain, itu sangat membantu untuk kita mencegah timbulnya demensia atau pikun. Lalu kalau dikaitkan dengan kegiatan keagamaan atau dalam Buddhis, apa yang bisa kita lakukan, Dok? Yang pertama, banyak penelitian menyebutkan bahwa banyak kegiatan dalam Buddhis yang membantu untuk mencegah demensia, yaitu dengan misalnya kita sering membaca parita. Membaca parita itu melatih ingatan, melatih kita melafalkan bahasa. Ada kadang-kadang bahasa dalam yang dalam parita, kadang dalam bahasa Sanskerta dan lain-lain, itu sangat membantu melatih kita untuk menajamkan konsentrasi, memberikan ketenangan batin dan lain-lain. Ini semuanya sangat bermanfaat untuk pencegahan demensia atau pikun. Di penelitian-penelitian luar negeri sangat menekankan bahwa meditasi adalah salah satu alat untuk efektif untuk melawan demensia, karena di meditasi
itu kita melatih fokus kesadaran, meningkatkan koneksi antar sel-sel otak. Jadi dan juga menenangkan pikiran, menurunkan hormon stres sehingga tidak terjadi radikal bebas, peradangan di otak sehingga kemungkinan kita untuk menjadi demensia akan berkurang. Selain itu juga apabila kita mendengarkan Dhamma Desana, diskusi Dhamma baik dengan Bante, dengan Romo maupun dengan rekan sesama upasaka-upasika di Dari barang bukti. rumah Coba itu Anda cek sangat sendiri. membantu. Jika ini Jadi di dalam diskusi Dhamma atau mendengarkan Dhamma Desana melatih kita untuk logika, benar atau tidak berpikir kritis, bertanya, saling menjawab dan lain-lain itu juga melatih bahasa, bertukar pendapat, bagaimana cara menyampaikan pendapat dengan cara yang sopan, tidak menyinggung orang lain, itu semuanya membentukkan aspek kognitif yang akan menajamkan aspek kognitif kita sehingga kita tidak rentan untuk terkena demensia di samping interaksi sosial tadi. Jadi membaca parita, meditasi, dhamma desana, diskusi dhamma sangat direkomendasikan untuk mencegah timbulnya demensia. Faktor risiko bisa kita hitung-hitung di dalam diri kita. Oh, saya termasuk yang hijau, kuning, atau merah. Kalau yang hijau berarti aman. Kalau yang kuning saya harus hati-hati. Kalau merah berarti banyak hal yang harus saya ubah. Misalnya tekanan darah saya apakah selama ini normal, tinggi, atau perbatasan normal dan tinggi. Ya, kalau harus sudah tinggi, berarti kita harus konsultasi ke dokter terdekat untuk mendapat obat hipertensi dan juga mulai modifikasi diet dan modifikasi gaya hidup. Kolesterol juga sama. Kita lakukan pemeriksaan check up rutin, check up kesehatan rutin, kita mengetahui bahwa gula kita tinggi, kolesterol kita tinggi, kita harus mengetahui saya sekarang di posisi saya yang di mana, apakah saya di posisi yang merah, kuning, atau hijau. Perilaku yang tidak sehat, misalnya merokok, kemudian ada riwayat atau irama jantung tidak, kemudian status gizi saya bagaimana, apakah berat badan saya berlebih atau tidak, kemudian rutinitas olahraga saya bagaimana, apakah saya jarang olahraga, kadang-kadang atau teratur berolahraga, dan juga ada riwayat penyakit dahulu dan juga riwayat keluarga. Misalnya riwayat di keluarga, apakah ada riwayat keluarga yang mengalami stroke atau tidak, riwayat keluarga yang mengalami gejala demensia atau pikun atau tidak, riwayat pribadi kita di dulu pernah ada gangguan cemas, gangguan tidur, kemudian depresi, bagaimana kepribadian kita terhadap aktivitas sosial, apakah kita cenderung seseorang yang gampang ikut banyak kegiatan aktivitas sosial atau tidak. Jadi dengan semua variabel-variabel ini kita bisa menentukan kita lebih termasuk ke yang hijau, kuning, atau merah. Kalau kuning berarti kita harus mengubah beberapa hal dalam hidup, modifikasi gaya hidup dan diet dan lain-lain. Tetapi kalau yang merah memang menjadi PR yang lebih. Tapi memang kita harapkan semua kita bergeser dari merah kuning bisa bergeser ke arah yang hijau. Diagnosis biasanya kita harus mengetahui dari 10 gejala kita, kita mengalami mana. Kemudian kita perlu pemeriksaan konsultasi ke dokter neurologi. Di sana nanti akan ada beberapa pemeriksaan yang penting dilakukan. Misalnya pemeriksaan tanya jawab, ada kuesioner-kuesioner yang diisi. Kemudian ada juga pemeriksaan tambahan apabila dia nggak perlu. Pemeriksaan darah, pemeriksaan radiologi, misalnya tanpa pemeriksaan scan atau MRI kepala apabila dibutuhkan. Sesuai dengan hasil pemeriksaan pada dokter neurologi tadi atau dokter spesialis sarafnya. Sesudah diagnosis biasanya akan dilihat keparahannya, ringan, sedang, atau berat. Kamera Nah, masak. yang sedang atau berat biasanya akan diberikan obat-obatan. Juga akan dianjurkan untuk beberapa gaps untuk stimulasi kognitif. Jadi, eh, untuk games stimulasi kognitif mungkin nanti Dr. Hayanto akan lebih menjelaskan untuk tes daya ingat visual dan lain-lain itu juga sangat membantu. Ini udah ini. Untuk terapinya, Bulan Bahagia, sebenarnya kata bahagianya itu adalah terapi untuk demensia itu juga, yaitu dengan gimana? B-nya, berat badan berlebihan biasanya harus kita kurangi. A-nya, atur makanan dengan gizi seimbang. Hanya itu hindari faktor risiko penyakit kepidunan tadi berupa hipertensi, diabetes, atau misalnya kolesterol tinggi dan lain-lain tadi. Agar terus berguna, harus memiliki
hobi yang bermanfaat seperti tadi bermain catur atau misalnya beberapa penelitian menyebutkan bahwa bermain musik dan lain-lain itu juga aktif di kegiatan keagamaan dan lain-lain itu juga sesuatu yang membuat kita eh, menghindari dari demensia tadi. Gerak badan yang teratur berupa olahraga, baik yang sesuai dengan keterbatasan dan lain-lain. Misalnya, saya ada masalah di sendi lutut, dok. Jadi disarankannya hanya boleh sepeda statis ya udah nggak apa-apa, sesuai dengan kondisi badan kita, ya. Kemudian iman ditingkatkan, hindari dan tangkal stres. Jadi manajemen stres juga sangat dipentingkan di sini. Dan juga tadi iman untuk supaya kita tidak menjadi gampang untuk terkena demensia. Kita juga harus melakukan medical check-up rutin, awasi kesehatan dengan pemeriksaan rutin. Memang disarankan untuk pemeriksaan kesehatan rutin minimal 1 tahun sekali, ya. Menjadi lanjut usia itu pasti, tetapi hidup optimal di usia lanjut itu adalah pilihan. Jadi mulai dari sekarang penting untuk kita melihat, oh saya berarti di daerah yang hijau, daerah yang kuning, atau di daerah yang merah. Dan apa yang harus saya lakukan untuk biar geser ke arah yang hijau. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator atau Miriana. Baik, terima kasih untuk penyampaian materinya yang sudah jelas juga ya. Tapi beberapa pasti masih ada beberapa pertanyaan lagi dari Bapak atau Ibu yang mau bertanya. Silahkan untuk 3 orang pertama. Kebetulan ini udah ada juga yang dari kolom chat atau mau ada yang dari on cam dulu. Bagaimana? Untuk Yakobus ya. Materinya bisa di-share atau tidak? Gimana, Dokter Sucipto? Materinya apa nanti bisa di-share? Boleh, nggak ada masalah. Oke, boleh. Iya, Baik. Kemudian dari kolom chat ya, ada dari Jonathan Jong. Beliau menanyakan bagaimana cara memperbaiki gangguan fungsi kognitif. Tadi di slide sih kan udah ada ya, itu lebih ke iya. preventif. Mungkin ini maksudnya penanya dari Bapak Jonathan Jong ini mungkin di luar preventif atau gimana? Coba silakan mau on cam atau gimana Bapak Jonathan? Nggak usah om Kem. Lanjut aja. Boleh lanjut. Silakan dijawab Dokter Sucipto. Mungkin Iya, lebih ini lagi. terima kasih Pak Jonathan pertanyaannya. Jadi, kalau pada derajat yang ringan, seperti yang saya sebutkan tadi, memang sebaiknya kita eh, ya, gangguan fungsi kognitif yang ringan, mulai dari kita harus latih otak setiap hari, kemudian olahraga rutin, aktivitas rutin, memikirkan untuk pola makan yang lebih sehat, tidur yang harus aktif, istirahat yang cukup, kelola stres, itu pada tahap gangguan kognitif yang ringan dan juga kontrol faktor risiko dan juga tetap bersosialisasi, sosialisasi. Pada tahap-tahap gangguan kognitif yang berat, biasanya membutuhkan bantuan obat-obatan, ya. Jadi obatan yang dimaksud di sini banyak sekali, mulai dari obat-obatan yang dibutuhkan untuk memperbaiki fungsi otak, menajamkan memori, dan juga memperlambat tadi proses perkembangan dari demensianya, perkembangan dari demensia atau pikunnya. Jadi ada juga obat-obatan lain yang dibutuhkan untuk mengobati gejala-gejalanya, misalnya pada tahap gangguan kognitif yang berat yang disertai dengan gangguan cemas berlebihan. Berarti kadang-kadang dibutuhkan obat-obatan tambahan untuk anti cemasnya. Atau misalnya gangguan kognitif berat yang disertai gangguan tidur. Berarti dibutuhkan obat-obat tambahan untuk gangguan tidurnya. Nah, atau misalnya tadi yang lebih ekstrim, pasien dengan gangguan waham curiga yang bahkan kadang sampai agresif yang sampai menyerang keluarga di rumahnya, melempar barang dan lain-lain. Kadang-kadang pada tahap ini berat dibutuhkan obat-obatan untuk mengobati gejala-gejala waham curiga atau curiga berlebihannya tadi.
Iya, mungkin begitu Dokter Meriana. Oke, apakah sudah cukup Bapak Jonathan untuk jawabannya? Ya, Atau terima ada kasih, terima ya. kasih. Nanti Baik, kalau silakan. ada nanya saya nanya lagi ya. Boleh. Siapa lagi yang mau bertanya, silahkan. Ya, saya mau bertanya, dokter. Iya, silakan. Silakan. Dokter yang berkaitan dengan demensia ini, apa ini bisa dilakukan preventif dengan melakukan katanya ada kegiatan yang disebut pernapasan Qi ya. Mm-mm. Pernapasan Qi yang kita bernapas terus gitunya dengan melalui pernapasan itu yang bisa mengaktifkan sel-sel yang di otak kita atau untuk yang eh, apa menambah jaringan di sel otak kita. Apa begitu? Selain daripada obat begitu, Dok? Apa pernah Iya, dengar pernapasan Qi? iya. Jadi, iya sebenarnya kalau dalam pernapasan Qi ini memang banyak-banyak rekomendasi. Kalau di luar memang mereka mengaitkannya di tradisi kayak gerakan-gerakan sederhana di Qigong atau Tai Chi yang mementingkan pernafasan juga. Jadi di penelitian-penelitian di luar negeri memang udah banyak eh, disebutkan bahwa pernapasan Qi ini memang dikaitkan dengan anti stres alami. Jadi pada kelompok orang-orang yang pernapasan Qi menguasai pernapasan Qi kemudian dibandingkan dengan kelompok-kelompok lain dengan usia yang sama diperiksa kadar hormon stresnya. Jadi memang dikatakan bahwa pada orang kelompok yang dengan pernapasan Qi ini kadar hormon stresnya itu lebih kurang, lebih kecil, lebih sedikit. Jadi memang ini dikaitkan dengan jangka panjang untuk risiko demensia yang meningkat. Ya, jadi dikatakan bahwa pernapasan Qi itu melatih kita untuk mengatur konsentrasi, kemudian dikatakan bahwa dia bisa memperbaiki oksigenasi ke otak, menurunkan kadar hormon anti stres di dalam tubuh. Iya. Banyak penelitian yang sudah dilakukan, tapi memang masih tahap penelitian sih, Pak Sanjaya. Jadi belum ada rekomendasi yang konkret bahwa benar penapisan Qi itu. Tapi memang penelitian-penelitian yang dilakukan di luar memang hasilnya positif ya. Iya, baik dokter, terima kasih. Terima kasih Pak Sanjaya. Iya. Terima kasih pertanyaannya, Pak Senjaya. Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Ada yang udah raise hand ya? Iya, Udah raise hand. Bapak Agus Rusli Taslim, iya. silahkan. Saya Rusi Taslim ya, bukan Agi. Agi itu asisten gubernur. Masih Oh. habis Jom Rotari tadi. Saya ingin tanya dokter begini loh, kalau masalah demensia itu ya. Kita sekarang ini banyak betul ya. Itu apa ya, pengetahuan-pengetahuan tentang kesehatan demensia itu dari YouTube atau dari apa namanya itu online ya. Ada yang bilang kita minum VC oil yang dari apa kelapa itu. Ada yang bilang kita mesti grounding, ada yang bilang kita ya olahraga supaya ototnya tidak mengecil, badan kita juga sterak atau bagus. Nah, kalau orang-orang yang seperti ini mendapat informasi jadi bingung gitu ya. Kalau kita pengennya kan dari dokter kasih tahu nih yang paling bagus misalnya katakanlah berenang, ada yang bilang jalan pagi, ada yang bilang kita harus apa konsumsi VC oil misalnya gitu. Nah, kita pengennya banyak orang yang ingin instan, instan itu mau cepet gitu loh, mau cepet supaya terlaksana supaya nggak jadi demensia.
Tapi kalau saya sih inginnya yang slow ya, slow tapi pasti seperti olahraga pagi atau mungkin jalan pagi gitu. Tapi ada dokter bilang nggak bagus jalan kaki, nanti ototnya jadi ini apa gimana. Nah ini kadang-kadang simpang siur. Jadi kalau bisa kita diberitahu untuk bulan bahagia ini senam misalnya, oke tai chi atau apa meditasi. Kalau meditasi ya mungkin sudah banyak yang bisa melakukan ya. Tapi itu kadang-kadang tidak optimal. Jadi yang paling optimal lah selain obat-obatan atau medis ya, itu kita lakukan apa dalam arti olahraganya, kemudian kalau makanan kan intermittent fasting, saya lakukan juga 24 jam saya baru makan. Ya memang lebih bagus karena sel-selnya ya katanya bisa sel mati dimakan. Ada yang bilang intermittent 20 apa 48 jam, 72 jam lebih bagus lagi. Coba dokter yang pengalaman nih kasih kita penjelasan dulu gitu dokter. Terima kasih dokter. Iya, iya, langsung dijawab Dokter Miriana kali ya. Silakan boleh langsung dijawab, Dokter Iya, Sucipto. terima kasih Pak Rusli. Jadi kalau untuk rekomendasi yang paling tinggi adalah eh, untuk mencegah itu adalah seaktif mungkin. Jadi itu yang rekomendasi memang penelitiannya yang paling baik karena apabila dibandingkan dengan pasien usia lanjut tentu semua rata-rata memang eh, tidak memiliki banyak kegiatan lagi dan cenderung banyak di dalam rumah itu menjadi salah satu faktor utama untuk menjadi pencetus paling cepat untuk munculnya gangguan kognitif baik yang ringan maupun sampai tahap yang demensia. Jadi yang paling pertama adalah seaktif mungkin lakukan semua hal yang masih bisa dilakukan ya. Kemudian untuk yang kedua memang pola olahraga itu disesuaikan dengan kondisi individual. Tidak bisa disamakan untuk semua pasien ya. Dengan kondisi yang komorbid yang misalnya pasien dengan riwayat radang sendi lutut ya tidak nggak mungkin kita paksain untuk jalan pagi jauh atau angkat beban yang berlebihan dan lain-lain ya. Jadi memang disarankan untuk sepeda statis dan lain-lain pada pasien-pasien dengan gangguan jantung yang tahap yang berat tentu kita nggak bisa berharap pasien untuk jalan kaki apabila kondisinya memang tidak memungkinkan atau juga berenang misalnya pasien dengan kondisi gangguan irama jantung yang belum memungkinkan pasien untuk olahraga intensitas yang sedang atau berat ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi personal pada setiap orang, kira-kira olahraga yang paling cocok apa. Memang kalau untuk meningkatkan kekuatan core untuk tubuh memang dikaitkan memang sangat dibutuhkan pada usia lanjut karena memang sering terjadi angka morbiditas kesehatan atau angka kematian pada pasien lanjut usia sangat berhubungan dengan angka kejadian jatuh yang tinggi pada eh, angka kejadian jatuh yang tinggi pada pasien lanjut usia. Angka kejadian jatuh ini biasa muncul karena eh, gangguan keseimbangan karena kekuatan core tubuh kita yang terganggu, massa ototnya yang mengecil pada seiring nambahnya usia. Jadi memang ada beberapa olahraga yang memang disarankan, tapi tetap disesuaikan dengan faktor risiko masing-masing. Misalnya angkat beban dan lain-lain disesuaikan dengan dan lain-lain untuk memperkuat massa otot di tubuh bawah, misalnya massa otot di paha, di kaki dan lain-lain untuk membuat keseimbangan tetap baik. Jadi misalnya untuk mencegah jatuh, untuk mencegah tidak terjadi timbul komplikasi lain lanjutan akibat jatuh tersebut, misalnya ada patah tulang, misalnya patah tulang pinggul, patah tulang kaki, tangan dan lain-lain, itu dikaitkan memang olahraga-olahraga tertentu yang untuk meningkatkan massa tubuh, meningkatkan kepadatan kekuatan otot untuk mencegah supaya tidak terjadi efek samping dari jatuh tadi, ya. Jadi tapi itu tetap disesuaikan dengan kondisi individual masing-masing, ya. Tetapi kalau dikaitkan tadi olahraga disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Makanya, oh, kenapa saya disarankan
boleh jalan kaki, kenapa pasien yang di sebelah saya tadi ada yang saya antri waktu sama-sama berobat ke rumah sakit, kenapa dia nggak disarankan? Karena kondisi penyakit tiap orang berbeda-beda. Jadi ada rekomendasi olahraga yang boleh untuk pasien A, tapi sebaiknya dihindari pada pasien B. Jadi rekomendasi olahraga yang ideal beda-beda tiap orang sesuai kondisi penyakitnya. Tetapi yang paling penting adalah seaktif mungkin dan gerak. Gerak bisa dikaitkan dengan olahraga ringan, sedang dan berat. Asalkan kita ada gerak itu tentu resiko kita akan lebih kecil dibandingkan orang yang nggak gerak. Untuk virgin coconut oil penelitiannya memang nggak eh, terlalu meyakinkan. Ada penelitian-penelitian yang menyebutkan bahwa dia bisa memperlambat munculnya demensia. Penelitian-penelitian yang lain juga tidak. Jadi masih 50-50. Memang dikaitkan bahwa yang paling dikhawatirkan adalah pada coconut oil ini harus diminum dalam jumlah yang kecil. Tidak boleh dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan karena dikhawatirkan memang kadar lemak jenuh yang tinggi akan meningkatkan kadar kolesterol jahat atau LDL pada tubuh yang akan menjadi faktor risiko untuk terjadinya demensia yang lebih cepat pada kita. Jadi apakah boleh? Boleh, tetapi tetap dalam jumlah yang tidak berlebihan. eh, Kemudian tetap harus kita kontrol faktor risiko yang ada di kita. Jadi kalau untuk rekomendasi makanan yang paling baik adalah sesuai yang saya buat di presentasi tadi, makanan yang tinggi omega 3, kemudian vitamin E, kemudian vitamin B12 itu adalah yang tinggi rekomendasinya pada pasien demensia. Kalau yang lain-lain, angka keberhasilan pada penelitian-penelitian di luar negeri maupun dalam negeri tidak terlalu baik, makanya tidak saya cantumkan di ini. Memang banyak sekali yang lain yang masih beredar informasi di masyarakat, tapi ya bukti penelitiannya kadang-kadang ada yang baik, ada yang tidak baik, sehingga tidak saya cantumkan di presentasi saya tadi. Iya, mungkin cukup sekian Pak Rusli ya. Mungkin semoga bisa menjawab. Baik, apakah sudah cukup terjawab, Pak Rusli? Mengenai intermittent fasting yang 24 jam, 48 jam gimana, dokter? Iya, sebenarnya intermittent fasting tidak dikaitkan secara langsung dengan demensia. Tapi untuk yang lain-lain kayak untuk mengurangi apakah dengan risiko kadar gula yang terkendali, kemudian kalau kolesterol yang terkendali, dan juga eh, faktor risiko yang lain, misalnya asam urat, hipertensi, gula dan lain itu dikaitkan dengan sana, tapi tidak dikaitkan langsung dengan demensianya. Jadi lebih dikaitkan dengan pengendalian faktor risiko yang dapat mencetuskan demensia. Iya, sampai saat ini memang metode intermittent fasting memang masing-masing kubu masih menjelaskan plus minus dari tiap ini. Jadi intermittent fasting memang ada beberapa metode, memang setiap metode ada plus minusnya sendiri. Dan itu tetap disesuaikan lagi dengan kondisi kesehatan individual. Tidak ada satu yang benar-benar superior. Jadi tetap harus baiknya memang kita konsultasikan dengan dokter kita biasa konsul. Jadi dokter misalnya, oh saya punya riwayat asam lambung yang parah, oh saya punya riwayat gula yang rendah pada biasanya saya ada punya diabetes tapi saya beberapa kali punya riwayat gula yang rendah. Jadi ada beberapa kondisi yang memungkinkan seseorang untuk intermittent fasting dalam waktu yang lebih lama. Jadi beda-beda kondisinya. Jadi tetap harus dikondisikan dengan kondisi kesehatan atau faktor risiko yang kita miliki. Iya, jadi tidak ada yang benar-benar superior. Oh, 24 jam superior atau 16 jam yang lebih superior. Jadi tidak ada yang benar-benar superior. Ya, sesuai kondisi masing-masing. Ya, Pak Rusli. Oke, terima kasih dokter. Lanjut, silakan. Terima kasih penjelasannya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Pak Rusli. Kemudian masih ada penanya berikutnya ya, dari
Ini pertanyaannya agak mirip ya dari Pak Sudarma Suhandri di kolom chat. Kalau sudah demensia, ada obatnya atau tidak, dan bagaimana mencegahnya supaya tidak bertambah parah. Jadi ini lebih ke mengenali dahulu penyebab penyakit ya kayak yang tadi udah sempat Ya. dijelaskan. Mungkin kalau untuk obatnya harus konsultasi dulu ke dokternya langsung, Dokter Sucipto bisa langsung menjawab coba gimana? Iya, baik. Jadi ini pertanyaan Pak Yakobus ya. Bukan Oh, dari bukan, Pak bukan Sudarma sudah maaf Suhandri. ya. Iya, Iya. Jadi kalau ya terima kasih Pak Sudarma. Eh, jadi kalau misalnya udah terkena demensia, memang ada beberapa obat-obatan yang akan diberikan. Jadi yang pasti nanti akan dibedakan terlebih dahulu oleh dokternya, termasuk ke demensia yang mana. Jadi demensia itu sendiri ada kurang lebih 6 sampai 8 jenis yang berbeda dan masing-masing demensia beda pengobatannya. Demensia Alzheimer ada demensia yang paling sering. Kalau memang karena demensia Alzheimer memang akan diberikan obat-obatan eh, untuk perangsang otak atau vitamin otak yang digunakan untuk mencegah supaya volume otak tersebut tidak cepat untuk atrofi atau mengkerutnya seperti yang saya tunjukkan di gambar presentasi tadi. Jadi eh, sebenarnya kalau untuk mencegah supaya tidak bertambah parah adalah memang menghindari stigma tadi yang sering terjadi pada pasien demensia adalah mereka akan sering dikucilkan karena tadi keluarga yang lain pasti tidak nyaman karena ulah perubahan kepribadian jadi gampang emosi, gampang marah dan lain dan tidak ada keluarga yang bisa menghadapi pasien tersebut. Jadi akhirnya semua lepas tangan dan lain-lain cenderung disuruh di dalam kamar saja, tidak kemana-mana. Cuma disediain suatu apa kayak suatu perawat atau suster yang membantunya saja keluarga sudah seakan-akan cuek kalau jalan-jalan keluar rumah ke manapun nggak pernah mengajak anggota keluarga yang demensia tadi jadi pasien tersebut akan menjadi lama semakin parah jadi memang penting untuk menghilangkan stigma bahwa demensia ini adalah beban demensia ini adalah penyakit yang eh, meresahkan jadi memang tetap pasien demensia adalah anggota keluarga atau teman kita juga yang membutuhkan dukungan dan perhatian dari lingkungan terdekatnya. Jadi hindari stigma atau hindari mengucilkan pasien itu tetap melibatkan semaksimal mungkin pasien-pasien tersebut dalam kegiatan sehari-hari. Jadi interaksi dengan keluarga, interaksi dengan misalnya dibawa jalan rekreasi dan lain-lain untuk anti stres dan lain-lain akan sangat membantu untuk mencegah supaya tidak semakin berlanjut parah. Ya, baik, mungkin gitu Dr. Mariana. Ya. terima kasih mengingat waktu ya kita sampai beberapa menit lagi. Ada dua kolom pertanyaan, saya batasi sampai dua terakhir yang masih ada di kolom chat, yaitu Pak Yakobus dan Bapak Jonathan Jong. Untuk Pak Yakobus, pertanyaannya eh, ada di kolom chat. Saya mau tanya, demensia ini apakah penyakit bawaan atau penyakit karena orang udah tua? Kemudian demensia apakah sama dengan Parkinson? Dan yang ketiga, makanan apa yang cocok untuk mencegah demensia? Oke, Oke. itu saja. Silakan Dokter Sucipto untuk Ya, jawab. terima kasih Pak Yakobus. Yang pertama memang demensia itu penyakit neurodegeneratif, penyakit yang kena di saraf tapi penyebabnya karena degeneratif karena proses pertambahan usia. Dikatakan bahwa ada peranan genetik apabila kita memiliki riwayat keluarga dengan demensia, sekitar 5 atau 10% akan mempengaruhi kemungkinan timbulnya demensia pada kita dengan lebih cepat. Jadi peranan genetik ada tetapi kecil sekitar 5-10%. Tapi yang lain yang mempengaruhi lebih tinggi. Misalnya ada tidaknya faktor risiko yang lain tadi yang kita bahas dalam
tabel merah kuning hijau yang tadi. Jadi faktor lingkungan yang eksternal yang lain pengaruhi. Faktor genetik ada sekitar 5-10% saja. Demensia apakah sama dengan Parkinson? Dua-duanya ada penyakit karena pertambahan usia. Cuma itu adalah dua penyakit yang berbeda. Kalau Parkinson adalah penyakit gangguan gerak. Pasien jalannya menjadi robot, ekspresi wajah yang menjadi kayak topeng, kaku, kemudian tangannya suka gemetaran, tremor. Jadi itu lebih mengenai bagian otak yang mengatur gerakan, sehingga timbul gerakan-gerakan tidak disadari. Tapi pada demensia, bagian otak yang rusak atau terkena adalah bagian otak yang mengatur fungsi memori, memutuskan sesuatu, kognitif. Jadi yang kelihatan adalah bukan gangguan fisiknya, tapi gangguan kognitifnya. Jadi dua penyakit berbeda, tetapi saling mempengaruhi. Pasien demensia bisa terkena Parkinson, pasien Parkinson bisa terkena demensia. Karena dua-duanya timbul seiring dengan meningkatnya usia. Untuk makanan yang mencegah demensia tadi udah dijelaskan sebelumnya, memang ya, makanan tinggi omega 3, kemudian vitamin B12, antioksidan seperti vitamin E, itu sangat penting dibutuhkan untuk mencegah demensia. Selain yang lain-lain sesuai dengan apa bakat yang kita miliki. Misalnya kita punya hipertensi, punya DM, itu punya diabetes, kita makan sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh dokter yang konsultasi kemenangan kita. Ya, terima kasih Pak Yakobus. Oke, cukup terjawab ya Pak Yakobus ya. Mhm. Terima kasih. Tuh perwakilan dari wihara tempat saya tuh Kerawang, Surya Diguna. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Bapak Jonathan Jong, Dr. Sucipto mau tanya, dapat info bahwa di RSPAD ada pengobatan dengan transcranial pulse stimulation untuk demensia. Menurut dokter bagaimana? Iya, jadi Silakan. sekarang ini sedang berkembang banyak modalitas atau alat-alat yang dimaksudkan untuk memperbaiki fungsi otak. Misalnya ada yang namanya TMS, Transcranial Magnetic Stimulation, jadi dengan medan magnet merangsang ke otak. Itu biasa digunakan pada pasien-pasien yang lumpuh sebelah badan atau gangguan bicara, gangguan bahasa sesudah terkena stroke. Ada juga sekarang yang berkembang namanya TPS seperti yang disebutkan. Sekarang lagi berkembang eh, transcranial pulse stimulation dengan memanfaatkan gelombang ultrasound. Ini memang dikaitkan untuk meningkatkan kemampuan sel-sel otak yang udah rusak untuk memperbaiki dirinya. Tetapi eh, efeknya memang saat ini masih dalam tahap penelitian yang kecil, jadi belum masuk rekomendasi yang standar. Jadi masih dalam tahap pengembangan, dalam tahap penelitian. Jadi sebenarnya apakah ini menjanjikan? Iya, karena pada pasien-pasien yang diberikan TPS memang hasilnya cukup baik. Jadi bisa meningkatkan fungsi memori, kemudian atensi atau konsentrasinya. Tetapi apakah ini dalam jangka panjang akan berakibat positif? Belum, karena masih dalam tahap penelitian. Jadi yang dilihat baru dalam jendela yang kecil, dalam waktu singkat sesudah diterapi. Jadi apakah dalam jangka panjang dia mengobati juga kita belum tahu, karena alat ini masih berjalan singkat, belum jangka waktu lama, sehingga kita belum bisa menjelaskan dalam jangka panjang efeknya bagaimana, seberapa lama efek positifnya akan bertahan. Jadi ya masih belum tahap penelitian, jadi belum bisa dijelaskan apakah baik atau tidak. Tapi sampai saat ini hasilnya menjanjikan. Hmm. Ya, baik. Dok, tadi Ya, tadi dokter jelasin itu masih dalam tahap penelitian nih TPS itu. ya, Tapi rumah sakit sudah bisa bisa mau melakukan pengobatan tersebut gitu. ya. Jadi kalau ya, dia kan memang kalau untuk sampai tahap itu mereka sudah melakukan penelitian-penelitian di dalam molekular, kemudian penelitian-penelitian ke arah hewan coba, kemudian Hmm. terakhir ke manusia skala kecil. Sampai tahap ini semuanya bagus, tetapi yang harus kita monitor adalah pemakaian dalam jangka yang panjang.
ya. Oke. Setelah 5 tahun sampai 10 tahun dipakai, efeknya bagaimana dan lain-lain. Jadi kalau untuk aspek keamanan dan lain-lainnya udah memenuhi syarat, tetapi apakah dia bisa mengobati dalam jangka yang panjang dan lain-lain itu yang masih masih belum terbukti. Mhm. Tapi sampai saat ini memang hasilnya menjanjikan. Nah, Oke, oke. Berarti karena boleh coba ya, Dok ya? ya, tapi karena belum masuk dalam rekomendasi yang standar, jadi masih belum di cover oleh asuransi ataupun BPJS dan lain-lain. Jadi masih dalam ya pembiayaan pribadi dan lain-lain. Jadi itu yang jadi masalah saat ini. Mhm. Terus dok, saya misalnya mau coba dengan Ya, cara yang TPS itu, ada side effect-nya nggak kira-kira TPS tersebut? kalau side effect saat ini sangat sangat minimal sekali sih ya. Sampai itu Mhm. sangat minimal, cuma memang eh, biasanya ini disertai paket-paket yang lain. Misalnya selain dikasih TMS atau TPS tadi, memang disertai juga latihan-latihan terapi, misalnya latihan memori, latihan yang lain. Jadi biasanya dipakai Hmm. dengan yang lain. Jadi ini bukan alat satu-satunya. Jadi biasanya disertai juga dengan stimulasi kognitif yang lain. Jadi Hmm. misalnya tetap kita disuruh latihan memori, mengingat dan lain-lain. Ada alat-alat lain yang digunakan oleh terapis dan lainnya untuk merangsang memori kita. Jadi iya, kalau pada orang sehat mungkin tidak terlalu bermanfaat, tapi pada pasien-pasien yang dengan demensia biasanya dikatakan bahwa ini bisa memperbaiki aspek memori dan bahasa dan juga atensi konsentrasinya. Jadi bukan untuk alat pencegahan, tapi saat ini dikembangkan untuk alat pengobatan sih. Hmm. Oh, memang ya baik. Iya, Oke, efek-efek yang mengganggu mungkin enggak, cuma banyak yang nggak ada bilang ya. kadang-kadang enggak terasa sesudah terapinya agak sedikit merasa apa ya sakit kepala, tetapi dalam batas yang masih tidak terlalu mengganggu. Jadi hanya terasa Hmm. sedikit nggak nyaman di bagian kepala, tapi bukan sakit kepala yang hebat. Oke, oke, oke. Terima Ya, kasih banyak, Dokter Sucipto. terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya juga ya, Bapak Jonathan Jong. Jadi membuka wawasan untuk peserta ibu bapak yang lainnya. Oke. Kemudian ini saya ucapkan terima kasih ya pesertanya antusias, masih apa kelihatannya banyak pertanyaan. Bisa nanti karena keterbatasan waktu, mungkin Dokter Sucipto berkenan bila masih ada pertanyaan bisa dihubungi lewat email atau Iya, chat WA ya, Dok ya, iya, baik. di lain kesempatan. Oke. Dokter Mary, Selanjut ini rekamannya bisa di-share nggak? rekamannya coba Ibu Erni bagaimana rekamannya karena ini kan dari ini ya Oh, Ya, Wulan oke, oke. nanti dari Bahagianya kita coba yang bulan gimana? bahagia yang Bisa di-share kan, Erni? ya nanti setelah nanti ya kita nanti akan cut dulu ya di sesinya ya. Iya, soalnya tadi saya joinnya itu pertengahan, jadi Ya mungkin nggak apa-apa nggak nanti full. nanti akan di share setelah di cut ya. Siap, terima kasih Erni. Sama-sama. Oke, berarti sesi tanya jawab sudah bisa saya tutup, sharing sudah selesai. Kemudian rangkumannya, jadi saya menyampaikan beberapa rangkuman tentang apa itu demensia. Jadi demensia itu memang bukan bagian normal dari penuaan. Jadi bukan sekedar pikun biasa, ada gangguan fungsi kognitif yang bisa menimbulkan gangguan perubahan perilaku dan kesulitan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi penting untuk kita mengetahui sejak dini apa saja penyebabnya dan mengenali faktor resiko, terutama faktor resiko yang bisa diubah, bisa kita perbaiki dari riwayat keluarga, ada diabetes, hipertensi, obesitas, atau kita sendiri mengalami faktor resiko itu sendiri. Dan faktor resiko yang tidak yang bisa kita ubah juga seperti gaya hidup, merokok, olahraga, dan minum alkohol juga lain sebagainya. Cara mencegah juga perlu, itu berkaitan cara pencegahannya itu juga untuk mencegah pikun bisa berkaitan dengan faktor resiko yang sudah kita kenali tadi.
kemudian memperbaiki kebiasaannya juga saran dokter harus seaktif mungkin ya kita melakukan gerak. Kalau dalam kegiatan ini kan kegiatan keagamaan ya kita beraktif berorganisasi, melakukan kegiatan di Buddhis dengan baca parita salah satunya, meditasi, aktif bersosialisasi di kegiatan sosial atau berkontribusi di kegiatan wihara lainnya. Itu saja penutup yang bisa saya berikan. Kemudian sesi selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Silahkan. Oh ya, sebelum tutup saya juga mengucapkan terima kasih untuk ketua kita dari KBMBI yang sudah mengikuti. Ada ketua kita Dr. Julius, kemudian ada dari Dr. Liman dan terutama ketua tim ilmiahnya Dr. Juliana Teguh. Terima kasih banyak. Kemudian selanjutnya saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Oke, luar biasa. Kalau bisa applause, biasanya kalau di acara offline applause ya. Ini kita semua applause buat Dr. Sucipto dan Dr. Meriana yang luar biasa malam hari ini ya. Bapak Ibu teman-teman, saya kira malam ini kita beruntung sekali. Ya, Dr. Sucipto ya, ada yang kasih jempol, silakan kasih jempol ya. Kita berikan apresiasi yang sangat tinggi. Ya, Dr. Sucipto, menarik sekali ketika kita berbicara tentang pikun ini ya, jangan maklum dengan pikun ya. Ini cerita kita semua nih rata-rata gitu ya. Setelah masuk 50 plus ini kok jadi cerita saya ini gitu loh. Dan saya kira materi ini akan sangat berkorelasi atau sangat berhubungan dengan kita semua. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya atas paparan materi yang sangat luar biasa ya kepada Dr. Sucipta dan Dr. Meriana ya. Nanti dari dari KBMBI ini ya, Keluarga Besar Medis Buddhis Indonesia juga akan memberikan penjelasan ya lebih detail. Ini teman-teman pada nanya ini di Buddhis ada ya dokter-dokter kita bergabung di Keluarga Besar Medis Buddhis. Jadi saya akan undang ya di sini setelah hadir Dr. Haryanto Cahyadi. Ya, selamat malam Dokter. Namo Buddhaya. Ya, saya akan lanjutkan dulu dengan paparan ya dari Dr. Haryanto. Sebelumnya saya akan bacakan CV dari Dr. Haryanto Cahyadi ya. Beliau lahir di Jakarta tanggal 13 Juli 1954 ya. Ini tanggal lahirnya sama Dok nih, saya 13 Juli juga. Cuman saya junior ya. Ini senior saya. Tanggal lahirnya sama, tahunnya beda. Oke lah ya. Kemudian riwayat pendidikan sekolah SD, SMP, SMP, YPP Jalan Perniagaan, kemudian SMAN 19 ya. Kemudian lulus dari FKIK UAJ tahun 84 dan lulus ujian negara 1986. Kemudian Dr. Haryanto ya berriwayat pekerjaannya di Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan ya Bali, kemudian Rumah Sakit Sekar Kamulian, kemudian Rumah Sakit Santo Yusuf, Rumah Sakit Santo Boromius ya di Bandung ya, dan Klinik Pratama Welas Asih sampai sekarang ya. Tidak berlama lagi, ya silakan waktu dan tempat saya persilakan kepada Dr. Haryanto Cahyadi untuk memaparkan tentang BMBI ya ini ya. Silakan Dok. Ya. Selamat malam, Romo Sanjaya, Romo Kolim, Bu Erni, Bu Ya, Heriawati, selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Saya mohon izin perkenan untuk share ya. Oh, saya nggak bisa share ini, mungkin salah dimatikan. Yang HP saya yang Oh, sebentar. ya. Dicoba lagi, Dok. Oke, ya bisa.
Apakah layar sudah bisa terlihat? Sudah dok, sudah terlihat. Nah ini hilang sekarang. Nah udah. Oke. Saya ingin memperkenalkan Temu Lansia KBMBI. Ya, ini adalah kegiatan yang kita rencanakan nanti menjadi semacam kegiatan rutin, tetapi yang impian saya ini diadakannya nanti secara offline atau paling tidak hibrid, jadi antara offline dan online. Yang bisa ikut secara online ya online, yang bisa offline ya datang ke tempat. Ini adalah kegiatan bersama kita tadi untuk menunjang Dr. Sipito punya metode untuk memperlambat terjadinya demensia. Ini antara lain adalah kegiatan bersama. Ya. Jadi ini kegiatan bersama untuk menjaga agar penurunan kemampuan pada masa lanjut usia bisa diperlambat dengan pertama menambah pengetahuan kesehatan yang benar. Kita tahu sekarang banyak hoax, banyak berita-berita seperti VCO dan lain yang belum tentu benar. Dan itu saya pikir dokter KBMBI punya kemampuan untuk memilah itu dan memberi informasi untuk hal-hal seperti itu. Yang kedua, kegiatan bersama ini juga untuk olahraga dan senam otak untuk membina kebugaran tubuh, kebugaran jasmani, tapi juga untuk membina kebugaran otaknya. Sehingga andai kata sampai terkena demensia tidak cepat menurun. Kita tahu kalau demensia terjadi, dan apalagi demensia itu disebabkan oleh Alzheimer, jadi kita tahu tadi demensia ada 8 macam ya, yang paling banyak itu Alzheimer. Kalau Alzheimer itu tidak bisa diperbaiki, jadi dia makin lama itu akan makin berat. Nah itu menghadapinya mungkin perlu suatu tim yang tidak bisa bekerja sendiri. Karena kalau hanya diserahkan pada keluarga yang dipercaya atau jiwa itu bisa lambat laun akan selain membosankan juga akan membuat tim sengketa. Ya. Ini barangkali ada teman-teman di sini yang mungkin sudah punya pengalaman mengenai hal-hal seperti itu. Saya selama praktek sekian tahun pernah juga merawat lansia home care dan saya juga mengalami reaksi negatif dari lansia yang kena Alzheimer. Kemudian kegiatan bersama ini juga kita isi dengan permainan dan rekreasi untuk suasana hati yang gembira. Karena kita tahu suasana hati gembira ini bisa memperlambat penurunan kemampuan otak kita. Ini ada contoh gambar di mana ada kegiatan ini di negara Tiongkok ya, ada kegiatan yang disebut Universitas Lansia. Itu kegiatannya untuk ya kumpul bersama seperti ini. Ini memang saat ini ya impian saya, tapi kita harapkan ini juga jadi impian bersama. Tes DIV ini untuk secara dini menyadari adanya perubahan kemampuan mengingat. Jadi kita tahu ya, tadi Dr. Sipito sudah menjelaskan ada yang resiko rendah, resiko sedang, dan resiko tinggi untuk terjadinya demensia. Nah, kita mungkin tes DIV ini dirancangnya untuk secara dini menyadari perubahan kemampuan mengingat. Nah, karena dari ada 10 gejala demensia, yang 9 itu
eh, hanya bisa diamati oleh orang lain. Tetapi lupa itu mulai disadari oleh diri sendiri. Nah, kalau diri sendiri sudah menyadari adanya lupa ini, tentu ingin tahu lupa ini arah Alzheimer atau enggak ya? Nah, mungkin pertanyaan seperti itu muncul. Tes DIP bisa membantu. Ya, ini bukan untuk diagnosa. Tes DIP bukan untuk menegakkan diagnosa, tetapi semacam screening untuk mengarahkan apa ini perlu tindak lanjut atau tidak gitu. Apakah penurunan daya ingat saya ini hanya sementara aja karena kurang tidur atau karena macam-macam hal ya, stres, lagi ada rasa jongkol terhadap seseorang, itu bisa menyebabkan kita menurun daya ingat, kemampuan daya ingat kita menurun. Tes DIP ini dilakukan 3 kali minimal untuk mencari tahu apakah lupanya ini memang suatu penurunan drastis atau hanya sesuatu sementara. Ya. Seperti tadi yang saya ingatkan juga, ini kalau kita ada kegiatan bersama seperti ini juga ada perlu pendampingan dari tenaga medis yang mumpuni, yang mampu memenuhi kebutuhan baik kebutuhan kelompok ataupun kebutuhan pribadi. Ya, yang tadi kebutuhan pengetahuan kesehatan, apakah koas atau bukan, ya, di tenaga medis ini. Nah, ini sebetulnya kerjaannya KBMBI ini, memilah dokter yang mampu apa tidak mampu gitu. Ya. Nah, ini diharapkan dokter ini kemudian melalui pelayanan dalam bentuk dokter keluarga itu memenuhi kebutuhan baik kelompoknya maupun kebutuhan pribadi. Kita tidak tahu apakah seseorang itu memang terkena penyakit yang bisa sembuh atau penyakit yang terminal. Terminal itu penyakit yang sudah tidak bisa diobati lagi. Kita tahu ada beberapa penyakit yang memang tidak bisa diobati lagi. Contohnya kanker. Kanker ada yang bisa diobati, tetapi ada beberapa penyakit kanker yang tidak bisa diobati. Jadi hanya menunggu waktu. Nah, itu mungkin ada keperluan pribadi dari pasien tersebut yang bisa dibantu dilayani oleh dokter keluarganya. Kemudian saya juga mimpi, ini baru mimpi saja ya, mengembangkan suatu sistem kewaspadaan dini bagi peserta yang rentan. Jadi tidak semua lansia itu hidupnya bisa berkumpul bersama keluarga. Ada yang terpaksa harus hidup sendiri dan harus mandiri. Nah, kalau dia itu mengalami sesuatu, kadang terlantar sendirian, tidak ada yang tahu. Nah, kita dengar beberapa kasus terjadi di Indonesia, sepasang suami istri yang sebelumnya adalah pendeta, banyak melayani umat, tapi mengakhiri hidup mereka dalam kesendirian. Tidak ada yang tahu mereka meninggal. Sampai cium bau di rumahnya, baru kemudian disadari bahwa mereka kesendirian. Jadi ini kita juga mungkin tenaga medis ini juga bisa menjadi perantara bagi peserta lansia yang pada suatu saat stres, tadi banyak pikiran, merasa keluarganya meninggalkan dia. Nah, ini mungkin kita bisa menjadi perantara. Nah, inilah yang saya bisa sampaikan. Ke depan kita bisa mungkin melakukan gerakan-gerakan olahraga seperti ini di dalam lansia KBMBI. Terima kasih. Selamat malam. Namo Buddhaya.
Iya. Terima kasih Dr. Haryanto Cahyadi. Pemaparannya bagus, luar biasa. Eh, KBMBI ini saya kira sebuah wadah yang memang sangat dibutuhkan dan sangat berperan penting ya kita di komunitas Buddhis. Nah, karena waktu yang sangat terbatas, mungkin next time ya, Dr. Haryanto ya, kemudian Dr. Sucipto dan teman-teman tadi saya juga di info hadir juga ketua dari KBMBI ya, Dr. Julius Anggada ya. Kemudian ada Dr. Liman, Dr. Juliana Teguh, luar biasa orang-orang hebat di Buddhis hadir malam hari ini. Dan terutama Dr. Haryanto, thank you banget ya pemaparannya yang luar biasa. Mungkin next time ya ini perlu lagi ya kita mendengarkan begitu banyak masukan atau begitu banyak ilmu, pengetahuan dan pengalaman dari dokter tentang menangani bagaimana orang tua dan satu hal ya, saya ingat begitu tadi kita bicara tentang pikun, saya ingat filmnya Jackie Chan yang terbaru ya, yang kemarin Perfect Family. Dan di sana Jackie Chan juga mengalami yang namanya pikun, dia tidak ingat tempat, kemudian pelan-pelan dia kehilangan memorinya dan ketika kita melihat cerita tentang film itu, ya kita menjadi sadar bahwa mereka butuh bantuan dan mereka butuh bukan hanya bicara tentang bantuan tapi perhatian lebih dan kepedulian ya dari kita semua. Dan salut buat KBMBI yang terutama tadi Dr. Haryanto ceritakan tentang mimpi ya, dreams ya, mimpi ya, harapan ke depannya. Saya kira ini luar biasa dan kita tentunya semua bisa juga ikut berpartisipasi atau ikut terlibat dan mungkin kita juga bisa memberikan sumbang saran ya, terutama kepada KBMBI yang telah berperan luar biasa ya. Terima kasih Dr. Haryanto dan semua narasumber. Saya undang Pak Senjaya. Pak Senjaya, boleh hadir? Ya, mungkin Pak Senjaya ada yang ingin disampaikan ke narasumber kita pada malam hari ini, juga kepada moderator yang telah hadir. Silakan Pak Senjaya. Ya, Namo Buddhaya, selamat malam. Ya, kepada Dr. Sucipto, Dr. Haryanto, banyak terima kasih presentasinya yang telah disajikan untuk kita ini sangat luar biasa ya. Saya anggap ini betul nggak Romo Colin, luar biasa dalam pengertiannya bahwa presentasinya simple, bahasanya simple, apa yang diutarakannya mudah dimengerti ya, dan juga yang saya melihat ini menambah wawasan bagi saya begitu. Kalau saya sudah mengarah ke sana, jadi saya sudah tahu mempersiapkan bahwa oh ya, saya sudah mendekatin ke sana. Mudah-mudahan tidak begitu, tapi sudah bisa mengantisipasi kalau harus menuju ke sana begitu. Tentu sekali lagi banyak terima kasih. Tentu juga kepada hadir juga dari Ketua KBI Dr. Julius di sini. Banyak terima kasih dan juga pada Ibu Meliana yang menjadi moderatornya. Tentu terima kasih. Tentu ini sangat bermanfaat sekali nih kalau saya melihat Dr. Julius sebagai Ketua KBI, tentu kami di Bulan Bahagia sangat-sangat sekali memerlukan arah-arahan yang demikian bahwa untuk membuat kita bahagia menjadi sehat, semangat dan bahagia dengan hidup tenang, hidup senang, mati tenang, ya. Tentu ini kita juga harus mempunyai pengetahuan ini. Memang yang kita ketahui musuh utama daripada usia lanjut adalah kesepian begitu. Ya, tentu di sini mungkin boleh berbagi sharing lagi nanti yang saya harapkan
Mungkin topik yang Ini apa mendatang soalannya ini? yang berkaitan dengan penyakit prostat ya. Walaupun untuk laki bukan wanita, tapi yang wanita bisa belajar untuk mengetahui nanti untuk apa untuk kalau untuk suami-suaminya yang masih ada yang sudah berlansia. Karena saya juga baru mengalami apa yang disebut SBRT, melakukan 5 kali stereo stereofotik stereokostik ya, radioterapi, B-nya saya lupa apa begitu. Nah, mungkin itu akan menjadi tema-tema yang datang yang bisa membantu umat-umat lansia kita yang sering akan terjadi permasalahan kepada anggota-anggota pada bulan bahagia khususnya. Semoga mereka bisa berantisipasi, semoga hidupnya lebih baik, lebih sehat, dan lebih bahagia supaya hidup di hari tuanya hidupnya lebih bahagia, hidupnya senang dan matinya tenang begitu. Sekali lagi bravo untuk Pak Sucipto dan Pak Ranto. Banyak terima kasih atas presentasinya dan pemaparannya hari ini yang berkaitan jangan maklum dengan pikun. Om Tauhid, terima kasih. Terima kasih Pak Sunjaya. Mungkin malam Ya. hari ini ada hadir Dr. Julius ya sebagai ketua dari KBMBI. Mungkin kita bisa undang Dr. Julius, silakan memberikan ini insight buat kita ya. KBMBI ini saya kira luar biasa. Ya. Dari Dr. Julius, silakan Dok. Ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kalau perlu itu KBMBI akan secara rutin mengadakan Zoom atau webinar secara rutin di mana mungkin para peserta bisa merequest ya apa yang perlu, yang seperti tadi kepengen tentang prostat itu. Jadi yang akan datang kita akan coba memenuhi apa yang di request supaya itu menarik bagi kita semuanya. Dan tentang DIV dari Dr. Haryanto, mungkin itu kita akan berlanjut karena itu banyak mengajarkan kita untuk mencegah tentang demensia. Karena kalau sudah terjadi demensia, itu sangat susah diobatin. Jadi yang paling penting sebelum terjadi bagaimana kita mencegahnya. Nah itu biasanya kita harus latih fisik, latih otak seperti yang tadi Dr. Sucipto bilang, terus makanan yang sehat terutama kalau yang kita kenal dengan diet Mediterania yaitu ya yang tinggi dengan minyak ikan yang omega 3 dan sebagainya. Nah mungkin karena waktunya sangat singkat, saya sampai di sini saja. Semoga untuk yang akan datang bisa lebih banyak yang dapat mengikuti edukasi-edukasi daripada KBMBI. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, saya kira pemaparan dari teman-teman kita ya di KBMBI luar biasa malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih. Sebelum kita masuk ke kami ada acara di Wanasari, mungkin ya kita bersama-sama supaya melatih juga teman-teman ya di Wulan Bahagia. Kita ada salamnya. Jadi ya mungkin dari teman-teman dokter ya, kita ada salam dari Wulan Bahagia itu 3, yaitu ketika kami teriakan Wulan, teman-teman semua bisa teriak sehat. Kemudian Wulan semangat dan Wulan bahagia. Jadi kita bersama-sama ya. Ya, kita yel-yel dari Wulan bahagia ini ya. Oke, jadi teman-teman nggak apa-apa buka soundnya biar rame aja. Supaya teman-teman ingat juga ya, jadi nggak pikun ya. Teriak aja dikit lah, nggak apa-apa malam hari ini ya. Biar asik gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Wulan Sehat. Bahagia. Semangat. Wulan Bahagia. Oke, kita ulang nih, kayaknya belum Yes.
Yes, yes, yes. Ini belum sah ini ya teman-teman ya. Ulang, Oke, sampai semangat ulang, nggak ada ulang. suara. Oke, yang pertama, Wulan Sehat, sehat. Wulan semangat, sehat. Wulan bahagia. bahagia. Yes, 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 yes. yes. Ya, tepuk tangan buat kita semua ya. Oke, acara kita pemaparan tentang kesehatan pada malam hari ini sudah selesai. Sekali lagi, atas nama Bulan Bahagia, atas nama semua pengurus dari seluruh Indonesia, kami ucapkan terima kasih kepada KBMBI yang diwakili oleh ketua maupun narasumber kita pada hari ini. Terima kasih untuk moderator, Dr. Meriana, kemudian Dr. Sucipto sebagai narasumber, dan Dr. Haryanto, serta Ketua dari KBMI, Dr. Julius Anggada. Terima kasih. Saya akan kembalikan kepada Bu Erni untuk melanjutkan acara Baik, berikutnya. terima kasih ya untuk malam hari ini. Semuanya luar biasa.